Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, dan para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Ibu yang hadir secara online, offline, melalui YouTube, Facebook, dan Instagram Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang pada acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2021. Tema pertemuan tahunan Bank Indonesia kali ini adalah Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai apresiasi, setiap tahun Bank Indonesia menganugerahkan Bank Indonesia Award kepada mitra strategis yang berdedikasi tinggi. Tahun ini diberikan kepada 57 pemenang. Inilah penganugerahan Bank Indonesia Award 2021. Bank Indonesia Award merupakan bentuk apresiasi Bank Indonesia kepada mitra strategis yang berdedikasi tinggi, sehingga bersama Bank Indonesia memberi kontribusi terbaiknya di setiap makna Indonesia. Bank Indonesia Award 2021 dianugerahkan kepada 57 pemenang dari berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Kategori dan penerima penghargaan BI Award 2021. Bank konvensional pendukung pengendalian moneter rupiah dan falas terbaik. Bank syariah pendukung pengendalian moneter terbaik. Korporasi pengelola utang luar negeri terbaik. Bank pendukung pengembangan pasar keuangan terbaik. Bank peserta sistem BI RTGS dan BI S4 terbaik. Bank peserta SKNBI dan KPDHN terbaik. Bank pengelola kas titipan terbaik. Penyedia jasa pembayaran PJP Kris dengan performa terbaik. Merchant Kris, usaha mikro dan kecil terbaik. Pemerintah provinsi dengan implementasi Kris terbaik. Bank pendukung UMKM terbaik. Klaster ketahanan pangan terbaik dalam rangka mendukung pengendalian inflasi. Tokoh penggiat ekonomi syariah terbaik. Industri pariwisata halal terbaik. Bank dengan kepatuhan pelaporan terbaik.
Korporasi Responden Statistik Bank Indonesia terbaik. Bank dengan kesiapan implementasi BI Antasena terbaik. Selamat kepada para pemenang. Mari bersama bangkit dan optimis, bersinergi dan berinovasi untuk pemulihan ekonomi. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu secara fisik dan juga secara virtual untuk para penerima anugerah Bank Indonesia Award 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, kini mari kita saksikan video Kaleidoskop Perekonomian Indonesia 2021. Pada awal 2021, perekonomian global terus menuju pemulihan dari dampak COVID-19. Perekonomian Indonesia juga membaik seiring dengan penurunan penyebaran COVID-19 pada semester 1. Namun demikian, pandemi yang mereda di awal 2021 meningkat kembali akibat merebaknya varian Delta ke seluruh dunia. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak meratanya distribusi vaksin untuk imunitas massal di negara maju dan negara berkembang. Seperti yang terjadi di seluruh dunia, varian Delta juga meledak di Indonesia pada Juli 2021. Varian Delta menyebar hampir merata di seluruh Indonesia yang berdampak luar biasa pada masalah kesehatan dan kemanusiaan. Varian Delta mengancam perekonomian global, mobilitas manusia, dan aktivitas ekonomi menurun drastis. Ekonomi global turun pada triwulan 3 2021 dan semakin tidak merata. Perbaikan ekonomi domestik ikut terancam akibat varian Delta yang mengakibatkan tertahannya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 2021. Langkah cepat pemerintah yang didukung berbagai elemen bangsa berhasil menurunkan penyebaran varian Delta. Ini adalah koordinasi kerjasama yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk memenuhi panggilan negara dalam mengatasi masalah kesehatan dan kemanusiaan dari dampak pandemi COVID-19, khususnya dari Delta varian. Kita berdua bertanggung jawab untuk terus memformulasikan kebijakan-kebijakan di bidang moneter dan fiskal dan menjaga stabilitas dari sisi makroekonomi agar dia menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat untuk bisa bertahan dan survive kembali, agar menjadi fondasi kuat bagi dunia usaha untuk bisa bertahan dan bangkit kembali. Perekonomian Indonesia menunjukkan tanda perbaikan sejalan dengan meredanya varian Delta. Sinergi kebijakan nasional yang semakin erat mendukung berlanjutnya perbaikan perekonomian nasional. Perbaikan ekonomi Indonesia mulai nampak sejak bulan Agustus 2021. Dengan langkah stabilisasi Bank Indonesia, rupiah terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Stabilitas ekonomi terus terjaga, walaupun tetap perlu menjaga kewaspadaan. Perekonomian negara kita semakin membaik, tetapi tetap kita harus menjaga
kewaspadaan. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan berbagai elemen bangsa untuk bangkit dan optimis menuju Indonesia maju. Sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Kini mari kita ikuti penyampaian arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2022 oleh Gubernur Bank Indonesia. Kami silakan Bapak Peri Warjio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR, DPD, dan BPK RI, pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet Indonesia Maju, Dewan Komisioner OJK dan LPS, pendahulu kami dan rekan Dewan Gubernur Bank Indonesia, para gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah, pimpinan perbankan, korporasi, media nasional, para penerima Bank Indonesia Award 2021, undangan yang berbahagia. Selamat datang. Selamat datang di pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021. Kami bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita dapat bersilaturahmi dalam acara ini. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir beserta para undangan. Perkenan kami menyampaikan prospek ekonomi tahun 2022 dan arah kebijakan Bank Indonesia yang kami rangkum dalam tema Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi. 21 bulan kita melawan COVID-19. Alhamdulillah, Indonesia bertahan dan kini bangkit. Dengan sinergi dan inovasi, stabilitas terjaga dan perbaikan ekonomi berlangsung. Dengan sinergi dan inovasi itulah, mari kita perkuat optimisme. Ekonomi akan pulih ke depan menuju Indonesia maju. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pemulihan ekonomi global pada tahun 2022 akan menuju lebih seimbang. Seiring meredanya COVID-19, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Di negara maju, Eropa dan Jepang menyusul Amerika Serikat. Di negara emerging, India dan ASEAN 5 juga menyusul Tiongkok. Volume perdagangan dunia meningkat, harga komoditas tinggi. Tapi muncul 5 permasalahan baru yang perlu kita cermati. Pertama, normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kedua, dampak luka memar pandemi pada korporasi dan sistem keuangan. Ketiga, meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto. Keempat, tuntutan ekonomi keuangan hijau. Dan kelima, melebarnya kesenjangan, perlunya inklusi ekonomi. Kelima permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas presidensi Indonesia G20 pada tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Di Indonesia, ekonomi akan pulih pada tahun 2022. Insya Allah
pertumbuhan akan lebih tinggi, mencapai 4,7 sampai 5,5% pada 2022 dari 3,4 sampai 4% pada 2021. Selain ekspor, konsumsi dan investasi juga meningkat, didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Inflasi rendah pada 2021 dan terkendali pada sasaran 3+-1% pada 2022. Didukung pasokan yang memadai, respon kebijakan Bank Indonesia, koordinasi TPI pusat dan daerah. Stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap dijaga sesuai komitmen kuat dari Bank Indonesia di tengah normalisasi moneter The Fed. Defisit transaksi berjalan rendah sekitar 0,1% PDB pada 2021 dan 1,5% PDB pada 2022. Cadangan devisa meningkat. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, likuiditas melimpah. Dana pihak ketiga dan kredit akan tumbuh masing-masing 7-9% dan 6-8% pada 2022. Ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Pada 2022, e-commerce mencapai 530 triliun rupiah, uang elektronik 337 triliun rupiah, perbankan digital banking lebih dari 48.000 triliun rupiah. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, sinergi dan inovasi kunci untuk bangkit dan optimis. Ekonomi nasional akan pulih tahun depan. Inilah semangat Bank Indonesia. Terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan tentu saja perbankan, dunia usaha, DPR, khususnya Komisi 11, akademisi, media, masyarakat. Untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, ada satu prasyarat, yaitu vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi. Dan 5 respon kebijakan, yaitu pertama, transformasi sektorial, kedua, stimulus fiskal moneter, ketiga, kredit dan transformasi keuangan, keempat, digitalisasi ekonomi keuangan, dan kelima, ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Ini sangat penting agar imunitas massal segera tercapai dan lebih banyak sektor dibuka kembali. Agar ekonomi segera pulih dan dalam jangka panjang pertumbuhan kembali lebih tinggi menuju Indonesia maju. Sinergi vaksinasi dan pembukaan ekonomi dapat fokus pada 24 subsektor prioritas. 8 diantaranya makanan minuman, kimia, otomotif, karet, kertas, logam dasar, TPT, dan alas kaki. Dan tentu saja UMKM. Respon kebijakan pertama, akselerasi transformasi sektor prioritas melalui implementasi proyek strategis nasional dan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan peraturan dan perizinan, promosi investasi dan perdagangan. Respon kedua, sinergi stimulus fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui, Bu Menteri Keuangan, defisit fiskal APBN 2022 4,6% PDB. Belanja negara 2.714,2 triliun rupiah. Di antaranya anggaran kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, tentu saja membutuhkan pembiayaan 868 triliun rupiah. Bank Indonesia berkomitmen berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 22 dalam jumlah yang besar. Pada 2020 473,4 triliun rupiah. Pada 2021 hingga kini 143,3 triliun rupiah. Ditambah juga 215 triliun APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena COVID-19. Demikian juga untuk APBN 2022 224 triliun rupiah dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan Bank Indonesia, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi.
Respon ketiga, sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan. Penawaran kredit perbankan relatif kondusif, suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standar juga membaik. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha. 9 sektor siap peningkatan kredit, tapi sektor-sektor lain perlu stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga. Pelonggaran kebijakan makro berdasar dari Bank Indonesia, perpanjangan resolusi kredit dari OJK. Bank Indonesia bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional. Di samping stimulus moneter dan pelonggaran makro berdasar pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan UMKM pada respon keempat dan kelima. Berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, perkenalah kami menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2022. Dengan meningkatnya ketidakpastian global, kebijakan moneter akan lebih pada stabilitas, pro-stability. Sementara 4 kebijakan lain, yaitu makro prudential, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah tetap untuk pertumbuhan, pro-growth. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus kami lakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar, sekaligus memitigasi normalisasi moneter The Fed melalui intervensi falas dan juga menjaga perbedaan yield SBN dan US Treasury tetap menarik, berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan. Kebijakan suku bunga rendah sekarang 3,5% akan tetap kami pertahankan sampai terdapat tanda-tanda awal kenaikan inflasi. Fokus kebijakan pada penurunan lebih lanjut suku bunga kredit perbankan. Kelebihan likuiditas di perbankan yang sangat besar pada saat ini akan kami turunkan secara bertahap dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Bank Indonesia juga seperti tadi saya sampaikan tetap berkomitmen dalam pembelian SBN untuk APBN 2022 secara langsung 22,4 triliun rupiah untuk anggaran kesehatan dan kemanusiaan, di samping juga tetap sebagai pembeli siaga. Kebijakan makro prudensial longgar kami pertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas, bersinergi erat dengan KSSK. Antara lain rasio pembiayaan inklusif makro prudensial untuk mendorong UMKM. Forum pengawasan bank terpadu antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang sekarang sudah berjalan erat akan terus kami perkuat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi terus kami perluas untuk akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Konsolidasi industri sistem pembayaran diperkuat. Membangun ekosistem end-to-end antara perbankan digital, fintech, dan e-commerce. Membentuk unicorn Indonesia yang tangguh. Infrastruktur sistem pembayaran yang modern terus kami bangun. Perluasan QR Indonesian Standards, KRIS, dengan target tambahan 15 juta pengguna. Kerjasama KRIS antar negara, SNAP, satu bahasa untuk koneksi pembayaran terus kami perluas. BI Fast diperluas untuk seluruh bank, melayani transaksi retail seketika tanpa henti bagi masyarakat. Skema harga kami sederhanakan agar biaya transaksi murah bagi masyarakat, tetap mendorong inovasi industri. Rencana penerbitan digital rupiah kami persiapkan sebagai alat pembayaran sah bagi NKRI. Kami juga terus mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Bansos G2P 4.0, moda transportasi, digitalisasi UMKM dan pariwisata. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pasar uang yang modern terus kami
bangun. Dengan sasaran menurunkan yield SBN dan suku bunga. Untuk itu, Central Counterparty insya Allah kami akan operasikan mulai tahun depan, 2022. Transaksi pasar uang melalui ETP multi-matching terus kami tingkatkan, terutama untuk repo SBN, DNDF, interest rate swap. Perluasan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan investasi bilateral dengan Jepang, Tiongkok, negara tetangga, Thailand, Malaysia, terus kami perluas. Pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang, termasuk keuangan hijau. Semuanya melalui sinergi erat Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, LPS dalam forum pengembangan pasar keuangan. Bank Indonesia juga terus mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Karya kreatif untuk UMKM Go Export, Go Digital terus kami lakukan setiap tahun. Dukungan penuh suksesnya Gernas BBI dan BWI melalui seluruh kantor-kantor Bank Indonesia di dalam dan luar negeri. Mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan, khususnya halal food, modest fashion, instrumen pasar uang, sukuk BI inklusif, festival ekonomi keuangan syariah di 3 wilayah ISEP berskala internasional. Kebijakan internasional kami fokuskan untuk presidensi Indonesia G20 2022. Mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan, berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan. Juga sekaligus mempromosikan investasi ke Indonesia untuk juga pengakuan internasional. Alhamdulillah, pada 2021, Bank Indonesia mendapatkan 5 award internasional yang secara internal memotivasi kami untuk melakukan transformasi menyeluruh di Bank Indonesia yang kami lakukan sejak tahun 2018 untuk kinerja unggul dan tata kelola menuju bank sentral digital terdepan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 akan bangkit dan mulai pulih. Optimisme ini perlu kita perkuat dengan semangat sinergi dan inovasi. Mari terus bersinergi dan inovasi untuk bangkit dan pulih. Insya Allah ekonomi kita akan kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia maju yang semakin sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kini sampailah kita pada pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, yang saya hormati Ketua BPK Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, beserta seluruh jajaran Bank Indonesia. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang hadir, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, serta para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan OJK, LPS, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa perkembangan COVID di negara kita, Indonesia, semakin hari semakin bisa kita tekan dan bisa kita turunkan. Dari yang kita ingat di pertengahan Juli yang lalu, kita berada di angka 56.000 kasus harian. Sangat ngeri sekali pada saat itu kalau Bapak Ibu semuanya datang di rumah sakit atau melihat kondisi di Wisma Atlet, datang ke daerah, semua utamanya Jawa dan Bali saat itu betul-betul pada kondisi yang bornya sangat tinggi sekali di atas 90%. Tetapi alhamdulillah tanggal 23 November kemarin kasus harian berada di angka 394 kasus dari yang pada saat puncaknya di angka 56.000. Kemudian vaksinasi, ini juga sangat penting, yang Bapak Ibu semuanya perlu saya sampaikan bahwa per 23 November 2021, dosis yang telah kita suntikkan sudah berada di angka 226 juta dosis. Dosis pertama di angka 65% dan dosis kedua di angka 43,3%. Ini sebuah angka yang patut kita syukuri dan kita harapkan nanti di akhir tahun ini target kita berada di angka 280 sampai 290 juta dosis yang harus sudah tersuntikkan kepada masyarakat. Dan kita sudah mengalami kondisi pandemi ini 1,5 tahun. 1,5 tahun kita telah mengalami pandemi ini. Yang sebelumnya kita hanya berpikir urusan kesehatan, menyelesaikan vaksinasi, tapi ternyata dampak dari pandemi ini kemana-mana. Tadi disampaikan sudah oleh Pak Gubernur BI, hampir di semua negara sekarang ini mulai ada kelangkaan energi, ada kelangkaan kontainer, ada inflasi yang naik, kemudian terakhir ada kenaikan harga produsen yang imbasnya nanti juga akan masuk kepada harga-harga di tingkat konsumen. Semuanya tidak pernah diprediksi sebelumnya bahwa efek pandemi ini masuk ke semua problem-problem yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Tapi kita patut berterima kasih jajaran Bank Indonesia, jajaran pemerintah utamanya di Kementerian Keuangan dengan OJK, LPS, komunikasinya sangat baik. Sangat baik. Bisa saling mengisi, ada masalah kecil saja langsung ketemu. Ini saya kira hal-hal yang prudent seperti itu yang harus kita teruskan dengan kehati-hatian karena memang ketidakpastian itu ada di mana-mana. Dan sulit dikalkulasi, sulit diukur. Tetapi kuncinya menurut saya adalah
bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi yang ada di negara kita. Karena masalahnya semakin kompleks, ketidakpastian dunia juga semakin tinggi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, kita berada di angka 7,07%. Kuartal ketiga di angka 3,51%. Kenapa bisa turun dari kuartal kedua ketiga? Kita ingat bulan Juli kita PPKM darurat itu 1 bulan penuh, kita rem total. Karena peristiwa varian Delta yang tidak kita sangka-sangka. Tetapi pada saat ini kalau kita lihat aktivitas ekonomi kita seperti apa, kalau kita lihat di urusan konsumsi, indeks keyakinan konsumen sudah kembali pada posisi normal kembali seperti sebelum pandemi. Kemudian juga retail and sales index juga sudah mulai merangkak naik, menguat seiring dengan pelonggaran mobilitas, dengan peningkatan mobilitas. Angka-angka seperti ini yang penting kita baca untuk melihat prospek di 2022 seperti apa. Kemudian di sisi produksi, kalau kita lihat angka di PMI manufaktur, Purchasing Manager Index manufaktur, lebih tinggi dari sebelum pandemi, di angka 57,2. Sebelum pandemi angka kita di 51. Artinya apa? Bahwa demand itu sudah ada dan semakin baik. Kalau demand ada artinya apa? Manufaktur, pabrik, industri pasti akan berproduksi. Karena dilihat ada demand. Inilah angka yang sangat tinggi sekali, 57,2%. Pabrik, industri, perusahaan melihat bahwa ada sebuah prospek permintaan. Kemudian kalau kita lihat juga, tadi pagi ini saya baru saja mendapatkan laporan dari Bu Menteri Keuangan, capaian dari pajak sangat baik, biaya dan cukai juga sangat baik, BNPB juga sudah lebih dari 100%, ini baik semuanya. Tumbuh 18,2 year on year, angka yang sangat besar sekali. Tapi sekali lagi, ketidakpastian itu selalu mengintip hati-hati. Kita tetap optimis, tapi tetap harus hati-hati. Kemudian yang ingin kita lanjutkan adalah yang berkaitan dengan transformasi ekonomi. Tidak boleh berhenti. Reformasi struktural tidak boleh berhenti. Karena ini akan menjadi sebuah basic setelah kita memiliki yang namanya infrastruktur. Tidak boleh lagi, meskipun ini ada transisi, tidak boleh lagi yang namanya kita mengekspor bahan-bahan mentah. Raw material, ini stop, udah stop. Sudah kita mulai dari nikel, stop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi, hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi, hitung-hitungan, bisa stop tembaga. Tahun depannya lagi, stop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value. Kita lihat saja, misalnya seperti besi baja.
pada saat masih boleh ekspor nikel, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, kita berada di angka 1,1 miliar US dollar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat ke angka 20 miliar US dollar. Karena stop nikel. Dari kira-kira 15 triliun melompat menjadi 280 triliun. Ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita, memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan kita akan lebih baik. Coba kita lihat 2018 neraca perdagangan kita masih defisit minus 18,41 miliar US dollar. Sekarang ini baru di bulan Oktober kita sudah menjadi minus 1,5 miliar US dollar khusus ke RRT. Yang dulu kita defisit, tahun depan insya Allah kita sudah surplus dengan RRT. Artinya apa? Barang kita akan lebih banyak masuk ke sana dengan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini baru urusan nikel di stop. Kalau nanti bauksit di stop, nilainya juga kurang lebih akan sama. Kita akan melompat ke angka-angka kurang lebih 20-an sampai 30-an miliar US dollar. 1 komoditas, 2 komoditas, 3 komoditas, 4 komoditas. Bayangkan kalau itu semuanya diindustrialisasikan, dihilirisasikan di negara kita. Meskipun kita memang digugat di WTO, enggak masalah. Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU maupun dengan negara-negara di Eropa, kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka kok. Silakan, kita terbuka, kita ini tidak tertutup. Silakan. Kalau ingin nikel silakan, tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia. Bawa industrinya ke Indonesia, bawa teknologinya ke Indonesia. Dikerjakan juga tidak usah sampai barang jadi juga enggak apa-apa kok. Setengah jadi dari nikel menjadi katot, menjadi prekursor, boleh. Nanti baterainya dikerjakan di sana, silahkan. Mobilnya dikerjakan di sana, silahkan. Tapi lebih baik kalau semuanya dikerjakan di sini. Akan lebih efisien. Saya sampaikan apa adanya. Artinya kita enggak tertutup. Beda kalau kita tertutup, enggak mau pokoknya mau kita produksi sendiri, enggak boleh orang lain masuk, boleh kok. Tapi di sini, karena kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di negara kita Indonesia. Goalnya ada di situ. Kemudian yang kedua, strategi membangun ekonomi hijau. Ini juga harus segera dimulai karena kekuatan besar kita ada di sini. Energi hijaunya ada, renewable energinya ada, banyak sekali. Geothermal kita memiliki kekuatan 29.000 megawatt. Hydropower, saya enggak tahu hitung-hitungannya kalau total, karena kita memiliki 4.400 sungai di negara kita Indonesia. 2 sungai saja, Kayan dan Mambramo. Kayan itu bisa keluar kira-kira 13.000 megawatt. Mambramo itu kira-kira 24.000 megawatt. Total berarti sudah berapa? 37 megawatt hanya untuk 2 sungai. Kalau 4.400 sungai, Bapak Ibu hitung sendiri berapa. Inilah kekuatan ekonomi hijau yang diproduksi dari energi hijau yang kita miliki. Baru urusan sungai, geothermal, belum angin, bayu, belum arus bawah laut, belum solar cell. Inilah sebuah potensi yang
Kalau kita kelola dengan baik, dengan konsistensi dan keberanian untuk melakukan terobosan ke sana, ini akan menjadi kekuatan ekonomi kita ke depan. Total renewable energy yang kita miliki kurang lebih hitungan terakhir 418 gigawatt, artinya 418 ribu megawatt, sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Ini penting sekali. Tadi saya lupa, di bulan depan ini akan kita mulai Green Industrial Park di Kalimantan Utara, menyangkut keluasan kurang lebih seminggu yang lalu, angkanya baru 13.000 hektar. Kemarin saya dapat informasi lagi, sudah karena permintaan untuk menghasilkan produk hijau ini semakin banyak, akan kita perluas menjadi 30.000 hektar. Menjadi sebuah Green Industrial Park yang saya kira akan terbesar di dunia, di Kalimantan Utara. Kemudian yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Kita ini memiliki 2.229 startup. Yang kalau kita urus, fokus dan benar, ini akan juga menjadi sebuah kekuatan ekonomi kita. Karena potensi ekonomi digital Indonesia sampai di 2025 akan mencapai 124 miliar US dollar. Yang paling penting, jangan meninggalkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Kalau kita masuk ke digitalisasi, mudahkanlah mereka, ajak mereka, angkut mereka agar bisa masuk ke e-commerce, platform yang kita miliki sehingga yang kecil-kecil itu juga bisa menikmati transformasi ekonomi yang kita lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sama dengan Pak Gubernur BI bahwa tahun 2022 kita semuanya harus optimis, tetapi tetap pada posisi kehati-hatian. Sektor-sektor yang kita buka juga bertahap, tidak usah tergesa-gesa. Kalau kita lihat peluangnya memang harus dibuka, tapi dengan protokol kesehatan. Ada event-event besar juga silahkan, tetapi juga didampingi oleh Satgas. Penuh dengan kehati-hatian karena kita melihat negara-negara lain yang tidak hati-hati, muncul gelombang ketiga, muncul gelombang keempat. Itu yang kita hindari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.